Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan kita sehat-sehat di akhir bulan ini. Bagaimana tabungan masih aman? Atau sudah sekarat? Ya. Meskipun demikian harus tetap bersuka cita ya. Semua masih sehat. Meskipun langit di luar mendung, sepertinya mau hujan, cucian aman, sudah diamankan. Jangan sampai terganggu nanti, tidak konsentrasi untuk mendengarkan firman. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan firman Tuhan yang telah kita baca, itu diberikan tema engkau akan berbahagia. Engkau akan berbahagia, dalam bahasa Toraja dibuat la salama. Jadi berbahagia itu dia padankan, dia samakan dengan kata salama, selamat. Jadi dalam keselamatan, dalam selamat yang kita dapatkan itu ada kebahagiaan. Iya. Bapak Ibu setuju? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana suasana hati kita saat ini? Apakah kita sedang bahagia? Bahagia? Mungkin Bapak Ibu bahagia ya? Bahagia. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa bahagia, senang. Ada yang membuat kita bahagia, oh saya sehat, kehidupan saya baik-baik saja. Tapi kemudian ada sesuatu yang kita ingat, yang membuat kita down, yang membuat kita bersedih, yang membuat mood kita berubah. Mungkin misalkan kita mengingat-ingat harapan kita yang mungkin belum tercapai sampai saat ini, lalu kita pun berkecil hati. Kita tidak bahagia lagi. Mungkin kita mengingat luka-luka lama yang pernah diberikan oleh orang lain, sakit hati yang pernah kita rasakan, itu membuat bahagia kita luntur. Mungkin ada orang yang kita lihat hari ini yang membuat kita jengkel. Kita sudah senang bahagia mau pergi gereja, aduh saya lihat orang itu lagi. Itu membuat kita tidak lagi bahagia. Ada orang seperti itu. Atau mungkin kita bahagia, tapi kita mengingat, aduh ada orang yang saya kasih sedang sakit, ada orang yang saya cintai sedang berduka. Kita mulai bersedih lagi. Kita bahagia lalu kita ingat, aduh hutang saya masih banyak Pak, cicilan saya masih banyak. Atau mungkin kita mengingat ada orang yang masih meminjam saya uang dan tidak pernah dikembalikan. Ada yang punya pengalaman itu? Pasti kita punya pengalaman seperti itu. Jadi kebahagiaan kita itu dipengaruhi hal-hal lain, sehingga kebahagiaan itu mudah luntur, mudah menghilang. Di saat ini kita sementara bahagia, kita sementara aman-aman saja. Tapi ketika kita mengingat orang yang ada di Jakarta, orang yang ada di Makassar, mereka sementara mendemo, di sana sementara kacau, chaos, kita mulai merenung, kenapa negeri saya seperti ini? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apakah Bapak Ibu mampu berbahagia? Kita berbahagia lalu kita mengingat, aduh tadi malam sawit saya dicuri. Tidak bahagia lagi, mengutuki lagi orang-orang yang mencuri itu. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita butuhkan bahagia. Semua manusia membutuhkan kebahagiaan. Semua manusia berusaha untuk berbahagia. Betul ya? Betul. Kalau kita berefleksi apa yang sedang terjadi sekarang ini di Indonesia, di Jakarta di sana, di Makassar di sana, itu akibat apa? Akibat dari orang-orang yang mau berbahagia. Betul kan?
Setiap anggota-anggota DPR di sana, para pejabat-pejabat, mereka mau berusaha berbahagia, mau mendapatkan harta yang lebih banyak, karena itu standar kebahagiaan mereka. Tetapi mereka menindas masyarakat. Masyarakat juga mau bahagia. Masa mereka bisa bahagia kalau ditindas terus? Tidak bisa. Sehingga masyarakat memberontak, dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Kacau. Polisi sudah tidak dianggap lagi. Semua sudah menjadi anarkis, sudah jadi penjahat. Itulah akibat, Bapak Ibu. Kalau kita mengingat perenungan kita di minggu lalu, kebebasan. Itulah standar kebebasan kalau kita ikut standar bebas dari manusia. Manusia menginginkan kebebasan dari standarnya sendiri, itu yang terjadi. Kalau kita tidak ikut standar kebebasan dari Allah, maka kekacauan yang terjadi. Maka semua manusia harus berbalik dan mengikuti Tuhan, mengikuti standar kebebasan dari Tuhan, mengikuti standar kebahagiaan daripada Tuhan. Dan kalau kita belajar, Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus belajar dari keadaan ini. Jangan katakan bahwa itu terjadi di sana. Kalau kita tidak belajar dengan apa yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, lalu kita senang-senang saja, tidak mengintrospeksi diri, maka kekacauanlah yang akan terjadi, pemberontakanlah yang akan terjadi. Orang-orang yang ada di sekitar kita memberontak karena kelakuan kita, karena kejahatan kita, karena kekerasan hati kita. Mungkin anak-anak kita memberontak pada kita. Itulah efek dari dosa. Itulah efek kalau kita mencari kebahagiaan kita sendiri. Sedikit kita berrefleksi dengan yang terjadi sekarang, ya. Kalau kita lihat itu, masyarakat menjarah orang-orang yang kaya. Kalau kita belajar dari sejarah, khususnya sejarah Alkitab, ya, itu yang terjadi. Ketika bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan, Tuhan pakai siapa untuk menghukum bangsa Israel? Tuhan pakai bangsa-bangsa yang lain, kan, untuk menjajah bangsa Israel, untuk membuang, untuk merampok, untuk menghancurkan bait Allah dan mengambil harta-harta yang ada di bait Allah. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita perlu memperbaiki diri, berbenah diri, jangan sampai itu terjadi di tempat kita, di keluarga kita, di jemaat kita. Itu hukuman dari Tuhan, Bapak Ibu, hukuman daripada Tuhan, karena kesombongan dari manusia, kesombongan dari manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mendefinisikan kebahagiaannya, bahagia itu adalah sebuah keadaan di mana seluruh pikiran, perasaan, keadaan jasmani atau rohani ada dalam keadaan yang terbaik. Jadi pikiran, perasaan, keadaan jasmani, rohani itu ada dalam keadaan yang terbaik. Itu kebahagiaan. Nah, tetapi keadaan ini, Bapak Ibu Saudara, apakah manusia mampu mendapatkan kebahagiaan yang penuh seperti definisi tadi? Apakah manusia mampu mendapatkan kebahagiaan itu? Sepertinya mustahil, ya. Sepertinya mustahil. Karena kalau kita pikir, ya, karena kalau ada orang kaya, karena ada orang yang kaya, dia kaya, ya. Dia terjamin secara jasmani, dia sehat, tetapi pikirannya, perasaannya selalu tidak tenang. Betul, ya? Sekarang ini yang terjadi pada si Ahmad Syaroni itu, kan? Tidak tahu dia di mana sudah. Katanya dia di Singapura. Kaya, banyak uang, tapi pikirannya tidak tenang. Dia menjadi buruan masyarakat. Nah, lalu ada yang memiliki perasaan, pikiran tenang, tapi kehidupannya jauh dari yang namanya kekayaan. Ada. Lalu ada juga yang miskin, dia tidak kaya, tapi dia sehat, dia panjang umur, tapi hari-harinya itu selalu banyak keluhan, selalu mengeluh inilah, mengeluh itulah. Tapi Tuhan
kesehatan, kekuatan, umur panjang, tapi selalu mengeluh. Itu realita yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita keluhkan. Kita merasa bahagia, lalu kita pikir, oh saya masih kurang ini dan itu, dan kita merasa tidak bahagia lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi sulit sekali untuk mencapai kebahagiaan yang penuh seperti yang kita inginkan. Sulit sekali. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara, ada orang yang kita lihat sudah ada pada puncak kebahagiaan. Dia sudah bahagia sekali kalau kita lihat ya. Kerohaniannya baik, dia kaya, pikirannya sehat, dia menginspirasi banyak orang. Tapi sayang sekali, keadaan yang dia dapatkan itu seketika sirna, seketika menghilang. Pada saat apa? Pada saat kematian menghampiri. Jadi kebahagiaan itu tidak selama-lamanya akan kita dapatkan, akan kita rasakan. Kita mulai sakit, kita mulai terbaring, tidak berdaya di tempat tidur, lalu kebahagiaan itu sirna. Apa yang kita harapkan mau kita lakukan, tidak bisa lagi kita lakukan. Kita mulai takut karena kematian akan menghampiri kita. Ketakutan itu mengalahkan kebahagiaan. Ketakutan menjadi penghalang untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau orang takut ya dia tidak bahagia, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita sadar bahwa hidup dan kebahagiaan di dunia ini bersifat sementara, dan itu membuat kita takut, itu membuat kita khawatir, maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang seperti ini? Hidup macam apa ini, Guru? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara punya rasa takut ya? Kita semua punya rasa takut, sehingga kita perlu memanfaatkan rasa takut itu, memanfaatkannya dengan baik. Rasa takut itu kita arahkan dengan benar, dengan cara takut akan Tuhan. Rasa takut itu kita harus arahkan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengatasi ketakutan itu dengan cara yang salah. Banyak orang yang takut miskin, takut melarat, sehingga dia terus bekerja, mengejar harta, bahkan dengan cara yang kotor. Korupsi. Mereka tidak lagi mengingat Tuhan. Mereka mencuri. Dalam pekerjaan mereka, mereka tidak melibatkan Tuhan, dan hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu ya, motivasi Bapak Ibu bekerja, entah suami atau istri bekerja di kebun di sana, apakah saudara mengingat Tuhan dalam pekerjaan? Atau motivasi saudara itu lain daripada yang lain? Itu dosa Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengatakan kita salah ketika kita bekerja sampai tidak mengingat Tuhan, sampai meninggalkan keluarga kita. Entahlah seperti apa pemikiran dari Bapak Ibu. Ada juga orang yang takut tidak diterima oleh orang lain, sehingga terus berusaha menyenangkan orang lain. Iya kan? Dia berusaha untuk menyenangkan semua orang. Ada orang yang takut dikatakan lemah, sehingga tidak mau menunjukkan emosi atau kesedihan, tidak mau menceritakan masalah-masalahnya, tidak mau menceritakan kelemahan-kelemahannya. Dia tidak mau kalau orang tahu dia sedang bersedih. Ada orang seperti itu. Biasanya laki-laki, bapak-bapak, sok kuat, sok tegar, sehingga tidak mau bercerita tentang kelemahan-kelemahan dan kesedihannya. Ada orang yang takut kalau dia tidak menikah nanti, khawatir hidup sendiri, sehingga mulai mencari orang yang tidak sesuai,
orang yang tidak sepadan, mulai melakukan pergaulan bebas karena takut hidup sendiri, mulai sembarangan bergaul. Ada juga orang yang haus akan pujian, akan pengakuan dari orang lain. Bahasa sekarang itu dia bilang haus validasi, ya. Haus validasi, haus pengakuan, sehingga ia terus tampil wow di depan orang lain, padahal dalam hatinya hancur, dalam hatinya berantakan. Lalu dia tidak sadar bahwa dari apa yang dia lakukan itu menyakiti orang lain. Dia mulai sombong, dia mulai tinggi hati, dan dia mulai hancur. Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi hal-hal yang kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Namun sampai kapan Bapak Ibu kita mau terjebak dalam jebakan iblis ini? Karena semua itu hanya membawa kita kepada kebinasaan. Sampai kapan kita mau terjebak? Sekarang waktunya kita harus sadar Bapak Ibu. Kita harus keluar dan arahkan ketakutan kita itu kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Kita harus arahkan, serahkan semua kekhawatiran, beban kita kepada Tuhan. Jangan cari di luar, jangan cari di tempat lain. Kita harus sadar bahwa kekuatan itu hanya mampu diselesaikan oleh Tuhan. Ketakutan itu hanya mampu diselesaikan oleh Tuhan. Jelas pemazmur mengatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jelas sekali, yang suka dengan segala perintahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kunci untuk memperoleh kebahagiaan. Kunci yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita suka mendengar firman Tuhan, ketika kita senang, kita gemar melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan, maka saudara akan berbahagia. Bapak Ibu dengar suara saya? Kita akan berbahagia ketika kita senang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur tadi ulang, di situ jelas janji Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur bagi kita. Kita tidak akan sengsara, kita akan diberkati. Orang-orang yang membenci kita itu akan lenyap. Jelas janji Tuhan. Jelas bagi mereka yang setia untuk melakukan firman Tuhan. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan sejati itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel Bapak Ibu. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka mulai menyembah berhala, akibatnya mereka terbuang dan mengalami penderitaan. Lalu kemudian Nabi Yeremia diutus untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Yeremia diutus untuk kembali mengingatkan bahwa setiap kebaikan, setiap pertolongan Tuhan yang mereka alami di masa lalu, ingat semuanya itu. Harus mereka ingat. Mereka harus mengingat cinta Tuhan yang begitu besar bagi mereka. Cinta Tuhan bagi umatnya itu digambarkan seperti, kalau kita baca tadi itu seperti pengantin baru. Bapak Ibu bisa bayangkan ya bagaimana itu cinta pengantin baru. Lengket terus, selalu ada cinta, selalu kasmaran, cinta yang sangat erat, cinta yang sangat dekat. Itulah gambaran cinta Tuhan bagi umatnya. Saat ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan saya
dan saudara, bahwa jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengkhianati Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat menyayangi kita. Dia sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau kita binasa. Bahkan Tuhan rela datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia menjangkau kita yang hina. Dia mengembalikan kita yang terhilang. Dia rela menggantikan kita untuk dihukum di atas kayu salib. Itu semua Dia lakukan untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Dia melakukannya supaya kita memperoleh kebahagiaan. Dia melakukannya supaya kita hidup kekal bahagia bersama dengan Dia. Itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Yesus menanti respon saya dan Bapak Ibu. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau menerima Dia atau menolak? Tidak ada paksaan. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Resiko jelas, ya. Tuhan tidak paksa, tapi resikonya jelas. Kalau terima, selamat. Kalau tidak terima, binasa. Saudara mau pilih yang mana? Jika kita mau menerima dan beriman, itu akan terlihat dari ketaatan kita melakukan setiap kehendak-kehendaknya. Itu tanda kalau kita menerima Yesus. Kita pasti melakukan setiap kehendak-kehendaknya. Seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus? Di situ dikatakan, peliharalah kasper. Apa itu kasper? Kasih dan persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Apalagi suka memberi tumpangan. Ini hal-hal praktis, ya. Hormati perkawinan. Bapak Ibu, hormati perkawinan. Jangan suka marah-marah pasangan kita. Jangan karena hanya masalah sepele, karena masakan tidak enak, kurang garam atau keasinan, kita jadi bertengkar di rumah. Jangan. Hormati perkawinan. Jangan karena bapak ibunya sudah mulai tua, sudah ada pil sama will. Apa itu? Pria idaman lain dan wanita idaman lain. Hormati perkawinan. Jangan khianati perkawinan. Jangan cemarkan tempat tidur. Apalagi jangan jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan jadi manusia yang tamak. Jangan. Karena itu membawa kita pada kehancuran. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai tanda bahwa kita sudah menerima Kristus, tanda bahwa kita beriman, tanda bahwa Bapak Ibu Saudara berbahagia. Lalu kalau kita lihat dalam Lukas, Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan supaya jangan menjadi orang-orang yang gila hormat, karena orang-orang seperti itu pasti akan direndahkan. Siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ingat itu Bapak Ibu. Ingat. Siapa meninggikan diri, siapa sombong, dia akan direndahkan. Mungkin Bapak Ibu pernah pengalaman direndahkan oleh orang lain. Tapi ingat ini Bapak Ibu, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Dalam Ibrani juga tadi kita baca kan, Yesus Kristus itu tetap sama dari dulu sampai sekarang, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia tetap Allah yang tidak senang dengan dosa. Jangan kita tekankan pada kasihnya saja, jangan. Tetapi Dia Allah yang kudus, yang tidak kompromi dengan dosa. Setiap dosa pasti akan dibalas. Jadi jangan main-main dengan Tuhan Bapak Ibu. Hormati orang, saling menghargai. Jangan menjadi orang yang gila hormat. Kalau kita rendah hati pasti akan ditinggikan, pasti akan dihargai, pasti akan dihormati. Lalu Tuhan kemudian menasihati ke pemilik rumah yang mengundang Tuhan Yesus, ya.
tentang mengundang orang, tentang berbagi kasih dengan sesama. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kalau kita berbuat baik, jangan apa? Jangan suka meminta imbalan. Ya, itu. Kalau kita berbuat baik, harus motivasi yang benar. Jangan meminta balasan daripada orang. Jangan ingat-ingat kebaikan kita pada orang lain. Nah, biasa kan kita begitu kan? Oh, masa kau udah ingat saya dulu tolong kamu kesusahan, kau udah ingat saya? Iya kan? Kita meminta imbalan. Kita meminta menuntut orang untuk membalas kebaikan kita. Jangan. Lalu apa lagi? Nah, terkadang kita juga jadi kompor. Kita jadi provokator. Kita panas-panasin orang tuh. Wih, masa itu dia dulu tolong kok. Masa dia tak ingat sama kau? Ya, biasanya seperti itu kan? Kita panas-panasin teman kita supaya emosi sama si dia ini. Jangan jadi orang seperti itu, Bapak Ibu. Kita hanya pembawa masalah. Kita tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kedamaian, tapi membawa kekacauan. Ya, jangan jadi kompor. Biarlah kebaikan kita itu diingat oleh Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang membalas setiap kebaikan kita. Pasti Tuhan akan balas ya. Tuhan itu tidak buta. Tuhan melihat setiap orang yang melayani Dia, setiap orang yang memberi karena cinta Tuhan. Tuhan akan membalasnya. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam bacaan kita di Lukas tadi, Tuhan akan membalas kepada mereka pada hari kebangkitan orang-orang benar. Apa artinya ini? Pada hari kebangkitan orang-orang benar, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang kembali, ketika kita dibangkitkan, orang-orang percaya kepada Tuhan, disitulah kebahagiaan yang sempurna itu dinyatakan. Kebahagiaan sejati yang sangat-sangat luar biasa itu kita rasakan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya, Tuhan saja yang menciptakan dunia ini sungguh indah, sungguh luar biasa. Senang kita di dalamnya. Apalagi nantinya di langit dan bumi yang baru, ketika kita dibangkitkan dan hidup bersama Kristus dalam sorga, bagaimana berjuta-juta kalinya itu kebahagiaan yang kita rasakan. Disitulah Bapak Ibu Saudara, kita akan merasakan kebahagiaan, pembalasan yang luar biasa sempurna. Bagi mereka yang tidak taat, yang jahat, ya punya tempat sendiri. Mereka pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dalam hukuman kekal. Orang-orang yang setia kepada Yesus akan hidup bersama dengan Kristus selamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kebahagiaan, inilah keselamatan yang dinyatakan Tuhan bagi kita. Kebahagiaan kita itu tergantung dari seberapa penting Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Kita perlu merenungkan seberapa penting sih Yesus bagi diri saya, bagi kehidupan keluarga Bapak Ibu, pribadi Bapak Ibu. Karena kebahagiaan itu tidak datang dari luar diri, tidak datang dari apa yang ditawarkan oleh dunia, tapi kebahagiaan itu datang dari Sang Penguasa hidup ini, dari Sang Pemelihara kehidupan ini, dari Sang Pemberi damai sejahtera, yaitu Tuhan. Sehingga dalam kondisi terburuk apapun Bapak Ibu, Dia ada memberi kelegaan bagi kita. Dia ada memberi ketenangan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti lagu Putri Siagian, dia katakan seperti ini: datanglah padanya selama masih diberi waktu,